Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami puji syukur, hormat, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan tetap mengasihi kami, memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan hingga pagi ini. Di pagi hari ini Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ajarilah kami Bapa, bukalah hati, jiwa, dan pikiran kami agar kami dapat menerima dan mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan di pagi hari ini. Kami mohon juga ampunkan kami terlebih dahulu Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, salam jumpa bagi kita sekalian Ibu Bapa, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Sabtu 12 Maret 2022, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 26 hingga 27. Demikian firman Tuhan. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Ibu Bapak, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus, adapun topik renungan kita di pagi hari ini yaitu segala sesuatu mungkin bagi Allah. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Nats ini adalah menerangkan kepada kita antara dua sisi kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Allah adalah Allah yang maha kuasa dan manusia adalah manusia yang memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Bagi manusia ada hal-hal yang tidak layak dan tidak dapat dilakukan, tetapi bagi Allah semuanya gampang, semuanya mudah. Yang penting bagaimana manusia meyakini, mempercayai akan kuat kuasa Allah, dan bagaimana manusia mau dituntun, dikendalikan oleh Allah. Dan ketika manusia mau dituntun atau dikendalikan oleh Tuhan Allah, maka disitulah akan tercipta yaitu hal-hal yang mencengangkan, hal-hal yang merupakan mujizat di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Oleh karena itu, kalau dikatakan segala sesuatu mungkin bagi Allah, ini paralelnya dapat kita lihat misalnya di dalam Lukas 1 ayat 37 yang mengatakan tiada yang mustahil bagi Allah. Kita dapat lihat ketika terjadi yaitu di pesta yang di kota Kana terjadi kekurangan anggur dan pada saat itu semuanya tamu-tamu yang terhormat kekurangan anggur dan tuan rumah pun juga sudah termasuk gelisah. Tetapi pada saat itu ketika mereka tahu dan datang ke hadapan Yesus Kristus untuk memohon tindakan campur tangan Yesus, maka Yesus pun menunjukkan kasihnya, Yesus pun menunjukkan kepeduliannya melalui keaktifannya memberikan apa yang dibutuhkan oleh tuan rumah yang berpesta pada saat itu. Akhirnya Yesus melakukan air menjadi anggur, dan anggur merupakan kebutuhan pokok bagi para tetamu yang terhormat, juga bagi suatu kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, di situ kita perhatikan apa yang tidak mungkin, apa yang dapat menyesatkan hati, jiwa, dan pikiran mereka, ternyata gampang atau mudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini juga kita lihat tak terpisahkan dari kesediaan orang yang melayani dan tuan rumah tersebut, yaitu ketaatan mereka, kemauan mereka untuk melakukan apa yang diaturkan oleh Tuhan Yesus, Sang Rabi atau Guru yang Maha Baik. Nah, demikianlah juga di dalam nats ini kita diarahkan pertama-tama percayalah kepadanya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, hal ini sangat jelas dikatakan bahwa pentingnya manusia memiliki iman percaya. Sebab melalui iman percayalah
Sebab melalui iman percayalah kita menunjukkan jati diri atau identitas kita tentang kesiapaan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini. Dan melalui bagian pertama ini kita mau dituntun bahwa iman percaya adalah landasan atau dasar yang kuat dan teguh di dalam perjalanan kita sebagai warga kerajaan surga. Dan ketika kita berada di dalam iman percaya, maka disitulah kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbahagia. Tetapi ketika sebaliknya, ketika kita tidak lagi memiliki keyakinan dan kepercayaan sebagai warga kerajaan surga, maka disitulah kita akan gampang dan mudah untuk diombang-ambingkan berbagai yaitu doktrin atau ajaran-ajaran yang sedang melanda dunia, yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, salah satu yang diinginkan oleh Nats ini adalah bagaimana kita umat Kristen menunjukkan sikap percaya atau bagaimana kita mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah di dalam firman-Nya. Dan yang kedua, kita diharapkan jangan bersandar kepada pikiran kita, jangan bersandar kepada hal-hal yang bersifat fana yang ada di dunia ini, melainkan kita diharapkan dan diajak untuk selalu mengandalkan yaitu kuasa Allah di semua aras kehidupan kita. Mengandalkan kuasa Allah berarti kita menyembah, kita berseru hanya kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah dan mengandalkan Dia, yaitu menjauhkan yaitu penyembahan-penyembahan yang bersifat dualisme dan sinkritisme dari dalam hidup kita. Allah tidak menghendaki penyembahan yang bersifat yaitu dualisme, penyembahan yang bersifat sinkritisme. Dia tidak menghendaki hal itu, tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan, dan inilah pokok ajarannya kepada kita, bahwa penyembahan umat Kristen terhadap Allah adalah penyembahan yang bersifat monoteisme, penyembahan satu arah hanya kepada Allah saja. Nah, orang yang mengandalkan Allah, orang yang meyakini kuat kuasa Allah di dalam kehidupan ini, kemudian dia mau menuruti perintah-perintah Allah, disitulah orang itu akan menemukan atau memperoleh mujizat-mujizat di dalam kehidupannya. Karena itu dalam bahagian yang ketiga, Nats ini mengatakan, turutilah perintah Allah. Kita mengetahui dan melihat bagaimana ketika Yesus dengan murid-muridnya berperahu di Danau Galilea, dan yaitu mereka mau menangkap ikan. Ternyata sampai satu malam para murid-murid Yesus berperahu untuk menjala ikan, mereka tidak memperoleh hasil. Tetapi ketika Yesus mengatakan, campakkanlah jalamu, katanya, campakkanlah jalamu ke arah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, lalu mereka pun memperoleh hasil yang berlipat ganda. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan adalah suatu hal yang sangat menentukan akan bagaimana apa yang kita kerjakan berhasil atau tidak. Nah, ini mengajak kita supaya menuruti dan mentaati perintah Allah. Karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Disitulah makanya dikatakan tadi, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Artinya tiada yang mustahil, tiada yang sulit bagi Allah, semuanya mudah, semuanya gampang. Apa yang tidak mungkin menurut logika, apa yang tidak mungkin menurut pikiran kita, tetapi kita mengimani apa yang terkandung di dalam Alkitab, dan apa yang kita yakini bahwa Allah itu hidup, disitulah kita pasti akan menerima apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan dari Tuhan Allah. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing, menasihati dan mengajari kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Berkati firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami agar kami meyakini
dan mempercayai sepenuhnya akan kuat kuasa-Mu, bahwa Engkaulah yang kekal, Engkaulah yang mampu menciptakan segala-galanya. Apa yang tidak mungkin bagi kami, bagi-Mu Tuhan, semuanya akan mungkin dapat Engkau laksanakan. Engkaulah yang menciptakan mujizat dalam dunia, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami meyakini kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena itu, yakinkan kami Bapa, agar kami tetap taat dan patuh kepadamu, dan mau mengandalkan Engkau kapan dan di mana saja pun. Agar kami mau menuruti perintah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, berdasar kepada iman percaya kami bahwa semuanya apa yang kami harapkan, apa yang kami dambakan di dalam kehidupan ini, bila Engkau berkehendak, semuanya akan terjadi. Itulah keyakinan kami, itulah kepercayaan kami. Oleh karena itu, berkatilah kami Bapa, mampukan kami meyakini, mempercayai Engkau melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.